Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ariantul Fadli, NIM 205300018. Saya akan menjelaskan tentang kedisiplinan yang sudah diberikan dari dosen saya, Bapak Samsuryanto S.Com IM Sos, dosen Universitas Adibana Surabaya. Sebelum saya melanjutkan ke materi yang akan saya bawakan, terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah sebagai pembuka materi saya. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang sudah saya rancang, yaitu tentang kedisiplinan. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Secara umum, pengertian disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendapat lain mengatakan arti disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Dalam hal ini, sikap disiplin sangat berhubungan dengan norma, prosedur, aturan, dan lain sebagainya yang ada di masyarakat. Kata disiplin diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu disiplin, yang artinya pengikut atau murid. Dan secara etimologis, kata tersebut dari bahasa Latin discere, yang artinya belajar. Pengertian disiplin menurut para ahli, agar lebih memahami apa itu disiplin, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Yang pertama, Gary Dessler. Menurut Gary Dessler, pengertian disiplin adalah suatu prosedur yang mengoreksi atau menghukum seseorang bawahan karena melanggar aturan atau prosedur. Yang kedua, James Driver. Menurut James Driver, pengertian disiplin adalah suatu kemampuan seseorang mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal-hal yang diatur dari luar atau norma yang sudah ada. Dengan kata lain, disiplin dari segi psikologis merupakan perilaku seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, Suharsimi Arikunto. Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian disiplin adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Yang keempat, Bejo Siswanto. Menurut Bejo Siswanto, pengertian disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi
apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Yang kelima, Malayu SP Hasibuan. Menurut Malayu SP Hasibuan, pengertian disiplin adalah kesadaran dan kesediaan orang-orang untuk mentaati semua aturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun tujuan disiplin yaitu untuk menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri, untuk memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang, untuk mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi, penurutan atas dasar prinsip bukan paksaan, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu peraturan dalam berbagai tindakan manusia, dan untuk memberikan sasaran tertentu yang ingin dicapai sekaligus membatasi cakrawala. Beberapa jenis tindakan disiplin. Pada dasarnya tindakan disiplin dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan manusia secara umum. Adapun beberapa macam tindakan disiplin adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin pribadi, yaitu disiplin pribadi sesuatu yang berhubungan dengan berbagai unsur yang harus dipatuhi dan ditinggalkan oleh seseorang dengan ditandai adanya proses sikap yang baik dari orang tersebut. Yang kedua, disiplin sosial, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau hubungan seseorang dengan lingkungannya. Yang keempat, disiplin nasional, yaitu sikap mental suatu bangsa secara keseluruhan yang tercermin dari tindakan dalam bentuk keputusan dan ketaatan. Disiplin menggunakan waktu. Setiap orang memiliki waktu yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam dalam sehari. Membagi waktu untuk berbagai kegiatan sehari-hari merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Bentuk kedisiplinan dalam menggunakan waktu, misalnya datang di tempat waktu ketika ada janji bertemu dengan orang lain, bangun pagi dan tidur tidak terlalu malam, bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, menggunakan waktu untuk kepentingan kesehatan diri sendiri dan masyarakat, dan lain sebagainya. 2. Disiplin menjalankan aturan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada aturan-aturan dan nilai-nilai yang berlaku harus dilakukan oleh setiap orang. Dengan menjalankan aturan dan nilai-nilai tersebut, maka keseimbangan dan kerukunan masyarakat akan tetap terjaga. Beberapa bentuk kedisiplinan menjalankan aturan, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga ketertiban umum, mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Disiplin beribadah. Setiap agama memiliki berbagai aturan dan nilai-nilai yang harus dijalankan oleh para penganutnya. Aturan dan nilai-nilai tersebut dibuat untuk mengarahkan masyarakat berbuat lebih baik terhadap diri sendiri dan orang lain.
beberapa bentuk kedisiplinan dalam beribadah, misalnya melakukan sholat 5 waktu bagi umat muslim, menjalankan 10 perintah Allah bagi umat Kristen atau Katolik, sembahyang di pura bagi umat Hindu, sembahyang di vihara bagi umat Buddha, menjalankan ajaran kitab suci Sisu Wujing bagi umat beragama Konghucu, menghormati, menghargai, dan tidak menghina agama yang berbeda, baik di ruang publik maupun di ruang tertutup, dan lain-lain. Disiplin dalam berbahasa dan bernegara. Secara umum, sikap disiplin sangat dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat agar proses pencapaian tujuan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara dapat tercapai. Hal ini mencangkup disiplin diri pribadi, disiplin sosial, dan disiplin nasional. Beberapa bentuk kedisiplinan dalam berbangsa dan bernegara, misalnya membuang sampah pada tempatnya, taat pada rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak sesuai dengan aturan, menjalankan prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan lain-lain. Kedisiplinan juga ada manfaatnya buat kita. Manfaat disiplin: sikap disiplin tentunya akan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Beberapa manfaat disiplin yaitu menumbuhkan kepekaan. Mereka yang diajarkan kedisiplinan sejak dini akan memiliki pribadi yang peka dan peduli terhadap perasaan orang lain. Menumbuhkan kepedulian. Kedisiplinan yang diajarkan kepada anak-anak akan memuat anak memiliki kepedulian, integritas, bertanggung jawab, dan bisa memecahkan masalahnya. Mengajarkan keteraturan. Anak yang diajarkan kedisiplinan akan memiliki pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktunya dengan baik. Menumbuhkan ketenangan. Menurut penelitian, bagi yang jarang menangis, lebih banyak memperhatikan lingkungan sekitarnya dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Menumbuhkan rasa percaya diri. Sikap disiplin akan membuat seseorang menjadi lebih percaya diri di dalam melakukan berbagai kegiatan. Menumbuhkan kemandirian. Kedisiplinan juga akan membentuk seorang menjadi pribadi yang lebih mandiri dan dapat menjelajahi lingkungannya dengan baik. Perkembangan otak. Pada usia 3 tahun, manusia akan menjadi seorang peniru yang handal. Dengan mengajarkan disiplin, maka seseorang akan membantu perkembangan otak dan membentuk kebiasaan dan sikap positif. Menumbuhkan sikap patuh. Kedisiplinan yang diajarkan sejak dini akan membuat seorang anak mau menuruti aturan dari orang tuanya. Membantu anak yang sulit. Anak yang berkebutuhan khusus perlu diajarkan kedisiplinan untuk memperkenalkan keteraturan dan membuat hidupnya lebih baik di masa mendatang. Adapun pengertian kedisiplinan menurut agama Islam. Disiplin merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar
mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati. Disiplin telah menjadi satu ilmu yang diajarkan dalam ajaran Islam. Disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari apalagi sikap tersebut sangat berpengaruh pada kesuksesan kita di masa depan. Disiplin biasanya dikaitkan dengan pemenuhan aturan dan pemanfaatan waktu. Seseorang dapat disebut disiplin apabila mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya dengan tepat waktu. Dirangkum Brilio.net dari berbagai sumber pada Rabu tanggal 6 bulan 5, Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu lebih utama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 103. Mengajarkan bahwa menghargai waktu lebih utama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr 103. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan sekaligus kedisiplinan. Sebagai contoh, waktu sholat fardu yang mempunyai batasan waktu awal dan akhir sehingga setiap muslim harus sholat dengan waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, maka sholatnya dianggap tidak sah. Disiplin juga merupakan sifat orang yang bertakwa. Dalam ajaran Islam, banyak Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk disiplin dan dalam arti ketaatan pada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain disebutkan dalam surat Al-Asr, dalam surat An-Nisa ayat 59 juga menjelaskan tentang kepatuhan, kedisiplinan menaati suatu aturan. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ya kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di samping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada pemerintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang sedang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan kita agar benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, terutama sesuai ajaran Islam. Berikut beberapa keutamaan disiplin dalam Islam. Yang pertama, disiplin merupakan bentuk taat pada Allah. Allah telah menyuruh kita untuk taat kepadanya serta Rasul-Nya. Disiplin adalah salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang sudah diterangkan sebelumnya. Yang kedua, disiplin dapat menghindarkan sifat lalai. Dengan disiplin,
kita akan selalu berusaha mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat waktu. Dengan begitu, berarti kita telah menghindarkan diri dari sifat lalai terhadap waktu. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang muslim harus memetakan waktunya dalam satu hari menjadi 3 bagian. Waktu untuk menyembah Allah, waktu untuk mencari nafkah, dan waktu untuk kepentingan pribadi dalam hal materi. Seperti pepatah yang mengatakan waktu adalah uang. Maka kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang hilang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Yang ketiga, dimudahkan rezekinya. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 telah dijelaskan jika kita disiplin, terutama dalam hal ibadah, maka Allah akan memudahkan jalan kita dalam mencari rezeki. Tidak perlu takut untuk kehilangan rezeki saat sholat, karena Allah akan memberi jalan rezeki yang jauh lebih baik bagi mereka yang sholat tepat waktu. Allah juga tidak memerintahkan untuk beribadah secara terus-menerus. Allah juga menyuruh kita untuk mencari karunia-Nya sebanyak mungkin. Yang keempat, mendapatkan keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 telah dijelaskan dengan disiplin kita dapat menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Padamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kelima, menjadi ahli dalam bidangnya. Dari firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 84 dapat kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi kemampuan atau keahlian, dalam artian kita harus menekuni satu hal sampai menjadi satu keahlian khusus. Yang artinya, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nomor 6, membuat hidup jadi teratur. Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang juga pedoman hidup kita telah mengajarkan kedisiplinan agar membuat hidup lebih teratur, seperti dengan firman Allah pada surat Al-Jin ayat 13 dan Al-An'am ayat 155. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Yang Al-Quran surat Al-Jin ayat 13.
Disebutkan juga dalam surat Al-An'am ayat 155 yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Yang nomor 7, mendapatkan kepercayaan diri. Jika kita terbiasa disiplin, maka kita tidak akan ragu untuk menunjukkan keahlian kita. Kepercayaan diri kita akan tumbuh dalam melakukan segala sesuatu tanpa takut akan pendapat orang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 139 dan Al-An'am ayat 116. Artinya, jangan kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Ali Imran ayat 139. Disebutkan juga pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 116 yang artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Yang 8, menjauhkan diri dari maksiat. Salah satu keutamaan disiplin yaitu menjadikan pribadi kita jauh lebih baik dari yang lainnya, karena selalu taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Malik, aku tinggalkan dalam kalangan kamu 2 perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. 9, memupuk rasa peduli terhadap sesama. Dalam surat Al-Kautsar ayat 1 telah dijelaskan bahwa orang yang disiplin akan selalu menjalankan tanggung jawabnya dan memecahkan masalah dengan baik, sehingga tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Rasa kepedulian tersebut terhadap sesama juga akan tumbuh bersamaan dengan tanggung jawab sosial yang tengah jalankannya, dan menjauhkan sifat sombong dalam Islam, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar ayat 1 dijelaskan juga pada surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dijelaskan kembali juga surat Al-Kautsar ayat 3, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat 4, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus. Yang 10, menjadi mandiri. Dari Abu Ubaid Abdurrahman bin Auf, ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu lantas dijual, lebih baik daripada yang meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari dari Mikdam oleh Rasulullah bersabda, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil keringnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dari sabda Rasulullah dapat ditarik kesimpulan bahwa kedisiplinan mengasah seseorang
menjadi pribadi yang jauh lebih mandiri. Disiplin menuntut seseorang harus terus berjuang dalam mencapai kesuksesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa keutamaan kedisiplinan menurut agama ajaran Islam. Ada 13 keutamaan kedisiplinan menurut ajaran Islam. Yang pertama, disiplin menjadi salah satu ilmu yang didasarkan dalam Islam. Disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sikap disiplin sangat berpengaruh pada kesuksesan kita di masa depan. Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan tapi juga kedisiplinan. Sebagai contoh, waktu sholat fardu yang mempunyai batasan waktu awal dan akhir. Setiap muslim harus sholat tepat waktu, sholat yang telah ditentukan. Jika tidak, maka sholatnya dianggap tidak sah. Disiplin juga merupakan sifat orang yang bertakwa. Ada banyak keutamaan disiplin dalam Islam, diantaranya adalah bentuk ketaatan Allah ketaatan pada Allah SWT. Allah SWT berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan mendapatkan tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Allah telah menyuruh kita untuk taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Disiplin adalah salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang kedua, menghindari sifat lalai. Dengan disiplin tentunya kita akan selalu berusaha mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat waktu. Dengan begini berarti kita telah menghindari diri dari sifat lalai terhadap waktu. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang muslim harus memetakan waktunya dalam satu hari menjadi 3 bagian. Waktu untuk menyembah Allah, waktu untuk mencari nafkah, dan waktu untuk kepentingan pribadi dalam hal materi. Seperti pepatah yang mengatakan waktu adalah uang, maka kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin karena waktu yang hilang tidak akan pernah bisa kembali. Yang ketiga, mudah dalam mencari rezeki. Sikap disiplin merupakan jalan mendapatkan keberuntungan sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah. Al-Quran merupakan kalam Allah yang juga pedoman hidup. Kita telah mengajarkan kedisiplinan agar membuat hidup menjadi lebih teratur. Dijelaskan kepada Al-Quran Surat Al-Jin ayat 13, dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia akan tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Dijelaskan juga pada Al-Quran Surat Al-An'am ayat 155 yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.